Kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Ghea Klarissa untuk update pasca ambruknya Musola Al-Qausini Pondok Pesantren di Sidoarjo. Selamat sore, Ghea. Bagaimana kemudian total korban yang hingga kini apakah masih terjebak di reruntuhan? Silakan update-nya. Ya, Herano, saat ini saya masih berada di posko keluarga korban dari insiden ambruknya gedung musola di Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur hingga sore hari ini proses evakuasi ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Bahkan tadi informasi yang kami dapatkan, tim SAR semakin berkuat, tidak hanya melibatkan yang berada di tim SAR di wilayah Jawa Timur, namun juga sudah menggerakkan tim SAR dari kota lain seperti Semarang dan juga Jakarta begitu. Dan memang hingga saat ini kalau saya bisa menceritakan kondisi di sini di mana semakin banyak keluarga korban yang datang ke posko ini untuk mencari tahu tentang kondisi dan update terbaru dari korban yang mungkin berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, dan untuk proses evakuasi hingga saat ini juga masih dilakukan. Walaupun saat ini bisa saya ceritakan kondisi sedikit mendung dan tadi juga sempat turun rintik hujan. Dan Heranov, ini juga tadi kami berusaha untuk mencari informasi dari keluarga korban, memang tidak cukup sulit karena mereka juga masih dalam kondisi yang terpukul, sehingga memang kami sangat berhati-hati untuk menggali informasi. Namun hari ini telah hadir bersama saya salah satu keluarga korban dengan Pak Abdul Hanan. Bapak, sebelumnya kami turut prihatin. Pak, izin kami untuk menanyakan informasi ya Pak ya. Eh, untuk hari ini keluarga korban siapa dan bagaimana Pak update yang saat ini sudah Anda terima? Saya sampai hari ini belum menerima konfirmasi. Nama anak saya Al-Fatih, Al-Fatih Cakrabuana. Ini sudah hampir 24 jam. Belum ada informasi. Jadi kami mohon kepada pemerintah dari pusat, tolong selamatkan anak-anak kami ini. Tolong berikan tim-tim semua. Kita berterima kasih kepada semua Basarnas, Tagana semuanya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi beliau-beliau. Mereka telah menyelamatkan anak-anak kami, mudah-mudahan anak mereka diselamatkan oleh Allah. Tapi ini kan durasinya, kita kejar waktu ini, kejar target. Kasihan anak-anak yang di dalam yang tidak mendapat suplai apa-apa, Pak. Anak Bapak usia berapa? Umur 14, sampai ini ibunya tidak makan. Baik, Bapak. Kemudian tadi masih belum mendapatkan informasi, data masih simpang siur ya Pak. Nah ini tadi Bapak sempat saya lihat Bapak mencari informasi sambil memberikan ciri-ciri anak supaya cepat ditemukan begitu. Nah mungkin bisa Anda sampaikan bagaimana ciri-ciri anak Anda sehingga mungkin bisa memudahkan tim juga. Anak saya tidak terlalu tinggi, Pak. Masih kelas 3 SMP. Namanya? Al-Fatih Cakrabuana namanya. Al-Fatih Cakrabuana namanya. Ada ciri-ciri khusus Pak? Ciri-ciri khusus di sini, di sebelah sini, apa namanya, bekas ini, apa namanya, bukan tai lalat seperti itu dibuang gitu loh, Pak. Apa gitu. Ini Bapak dari Madura, betul ya Pak ya? Dari Madura, Pak. Kan ada temannya lagi dari Madura, namanya Haikal juga, dan ponaan saya juga namanya Iqbal ya, Iqbal Anangkasa Lele. Haikal juga. Berarti rekan Anda ada 2 dalam insiden ini? 3 insiden ini? 3, 5, yang 2 selamat, yang 3 ini masih belum bisa dievakuasi. Jadi ya minta tolong kepada pemerintah untuk ya menurunkan tim-tim terbaiknya, Mbak. Ini sudah bukan daerah lagi tapi nasional. Dengan banyaknya korban. Ini 24 jam belum ada kabar. Kami turut prihatin dan kami berdoa mudah-mudahan ditemukan dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak, kami turut prihatin. Mudah-mudahan ini segera tim evakuasi masih terus akan melakukan pencarian. Terima kasih Pak. Dan iya, Heranov, memang cukup emosional ketika kami berada di sini karena memang sejak tadi pagi begitu cukup banyak orang-orang yang keluarga yang masih
harap-harap cemas menantikan keluarganya. Dan saya bisa menceritakan ini ada pos antemortem Heranov yang didirikan oleh Bidokes Polda Jawa Timur, di mana di sini para keluarga mengumpulkan informasi tentang keluarganya yang belum terdata, belum terdapat informasi baik dari data tim SAR gabungan, dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, dan dari pengumpulan data. Nah, hingga tadi pukul 15:57 waktu Indonesia bagian Barat, data yang kami dapatkan ada 54 laporan keluarga yang mencari kerabatnya akibat dari insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo ini. Tadi mungkin sekitar 15:57, semakin sore ternyata juga tampak banyak sekali keluarga atau rekan kerabat yang terus melaporkan, dan artinya ini memang masih ada lebih dari 50 orang yang tidak terdata. Ini kami masih belum mengkonfirmasi apakah kerabat yang belum diketahui keberadaannya itu ada di rumah sakit ataupun masih terjebak di dalam reruntuhan. Sementara untuk data yang kami pegang saat ini di Heranov, kalau data dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia bagian Barat, ada 100 orang yang berhasil dievakuasi dengan rincian 97 orang selamat, 3 meninggal dunia dengan rincian 2 meninggal di RSUD Notopuro Sidoarjo, 1 di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit tersebut di Sidoarjo adalah 26 orang. Data ini didapatkan dari laporan rumah sakit terdekat di Sidoarjo dan klinik per jam 15:50 waktu Indonesia bagian Barat. Namun juga ada perbedaan data dari tim Basarnas, di mana evakuasi yang berhasil dilakukan tim SAR ada sebanyak 100 orang, di mana 88 orang melakukan evakuasi mandiri, kemudian 11 dievakuasi tim SAR gabungan, 1 orang meninggal dunia. Nah, ini memang masih ada kesimpang siuran data, sehingga memang posko pengaduan ini masih terus dilakukan. Dan juga bagi keluarga yang memang merasa kerabatnya ini masih belum mendapatkan informasi atau ketidakjelasan tentang di mana keberadaan dan kondisinya, nah ini bisa langsung datang ke posko yang tersedia di kampus 2 Pondok Pesantren Al-Qausini. Di sini disediakan tenda khusus yang digunakan untuk melaporkan ciri-ciri khusus dari keluarga yang mereka yakini adalah kerabatnya, seperti membawa KTP, membawa KK, ataupun foto. Dan Heranov, ini update terbaru yang kami saksikan, jika di sini ada keramaian atau kerumunan orang, di sini memang pada sore ini diberikan live streaming bagaimana proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung. Memang cukup menyulitkan Heranov, karena ini memang evakuasinya melibatkan ini dari keluarga korban. Memang reruntuhan ini cukup menyulitkan tim SAR gabungan, di mana tadi kami juga sempat mengkonfirmasi di Bapak Adi Karyono selaku Sekda Provinsi Jawa Timur, memang butuh kehati-hatian karena ditakutkan reruntuhan ini masih berpotensi roboh begitu, sehingga korban yang saat ini masih berada selamat di antara reruntuhan ini sangat riskan jika memang tidak dilakukan secara hati-hati. Tim SAR semakin diperkuat, semakin diperbanyak, tidak hanya dari wilayah Jawa Timur saja. Harapannya semakin banyak korban selamat yang ditemukan, sehingga keluarga bisa mendapatkan informasi atau kabar baik. Nah, sementara itu untuk di sini, untuk update nama-nama korban yang dirawat di rumah sakit juga akan selalu diupdate, di mana ada sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit Delta Surya, kemudian RSUD Sidoarjo, dan beberapa rumah sakit lainnya. Ini secara real time ini akan melakukan pelaporan jika memang ada korban yang berhasil dievakuasi dan melakukan perawatan lanjutan di rumah sakit. Sementara itu tadi memang pada siang hari sudah ada sejumlah kunjungan dari pejabat daerah seperti dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian juga tadi ada Bupati Sidoarjo Subandi, dan baru saja mungkin sekitar setengah jam yang lalu ada Sekda Prof Jawa Timur yaitu Adi Karyono
Dan informasi yang kami dapatkan nantinya juga akan ada kunjungan dari Kemensos dan juga Kemenak, namun dari pantauan kami di lapangan ini masih memang belum hadir. Sementara ini keluarga korban semakin memadati lingkungan dari posko keluarga korban di sini dan cuacanya memang cukup menyulitkan untuk evakuasi karena sedikit mulai turun hujan dan kondisinya juga gerimis. Namun kami dari tim SAR gabungan ini tetap optimis dan melakukan evakuasi lanjutan. Dan harapannya memang semakin banyak korban selamat yang ditemukan dalam insiden ini, Heranov. Baik, Gia Clarissa, terima kasih untuk update Anda sore ini. Kita harapkan sejumlah korban yang masih terjebak di runtuhan akan bisa dapat diselamatkan evakuasi. Gia, jaga keselamatan Anda.